Oke, kita akan membahas file search. Jadi dua minggu yang lalu kita sudah membahas strategi pencarian, di mana pada pertemuan keempat dengan Pak Henry itu membahas strategi pencarian yang sifatnya buta atau uninformed search, dan minggu lalu kita membahas algoritma informed search. Nah, hari ini kita akan membahas algoritma baru yang disebut sebagai local search. Sebelum kita bahas di local search, kita ingat kembali gitu ya. Jadi sebelumnya dengan algoritma uninformed itu terdiri dari beberapa algoritma ya. Jadi ada uninformed search, ini adalah algoritma pencarian buta. Jadi ada mostly kebanyakan algoritmanya ini berdasarkan urutan-urutan tertentu, belum ada perhitungan uh, objective function tertentu ataupun fungsi-fungsi tertentu kecuali untuk uniform cross search. Nah, algoritma yang awal itu biasanya kalian belajar ada yang namanya PFS, ini pencarian secara melebar, lalu ada DFS, ini pencarian secara mendalam, lalu ada Deep Limited Search ya, DLS. Di sini ada algoritma VFS yang diberi batas kedalaman pencariannya. Lalu ada iteratif deepening search. Ini adalah algoritma BFS yang secara kedalaman itu bertambah secara iteratif. Dan terakhir ada algoritma uniform cost search atau algoritma yang mencari berdasarkan cost ataupun jarak terpendeknya. Nah, ini adalah algoritma yang dibahas pada topik algoritma informed search. Lalu minggu lalu kita bahas terkait algoritma informed search, di mana algoritma informed search ini eh, terdiri dari dua algoritma ya. Kita ada informed search. Mengenai algoritma informed search ini, kita mulai dari base first search, di mana base first search adalah strategi pencarian yang didasarkan pada opsi terbaik pada saat kita dihadapkan suatu opsi, gitu ya. Ada dua algoritma yang kita bahas, yaitu greedy base first search, di mana di dalam algoritma informed search kita menggunakan sebuah fungsi evaluasi terhadap suatu node yang dinotasikan dengan fn, ya. Dan pada algoritma greedy base first search, fn ini dihitung berdasarkan hn, di mana hn adalah suatu heuristic function dari node n itu sendiri. Nah, algoritma yang kedua itu adalah algoritma A star. Dia masih sama-sama menggunakan fungsi evaluasi suatu node ya, Fn. Akan tetapi, Fn ini tidak hanya diperoleh dari heuristic function-nya saja, tapi juga menggunakan cost yang sudah dilalui untuk mencapai node tersebut, yang dinotasikan dengan Gn. Jadi di dalam algoritma informed search ini perbedaannya ada di rumus yang digunakan gitu ya. Kalau greedy dia hanya fokus menggunakan heuristic function. Kalau A star dia menggunakan heuristic function ditambahkan dengan cost yang dipakai atau digunakan untuk mencapai node n gitu. Nah, visualisasinya dalam pohon pencarian bagaimana gitu ya. Misalkan kita punya ada root gitu ya, ada akar, terus di sini dia biner sifatnya, di mana kita tahu akan ada goal gitu ya. Mungkin goalnya belum diketahui, tapi goalnya mungkin ada di level tertentu di sini. Nah, ketika kita menggunakan greedy, kita hanya menggunakan eh, fungsi heuristik saja. Artinya kita hanya menggunakan estimasi. Misalkan kita akan menghitung nilai evaluasi untuk node D, kita akan menuliskan F dari D. Kalau kita menggunakan greedy, kita tuliskan berarti di sini ada heuristic function dari D.
Perolehnya bagaimana? Berarti kita mencari estimasi dari node D ke goalnya, gitu ya. Jadi di sini ada H, D. Ini kalau greedy. Kalau kita menggunakan A star, berarti kita menggunakan algoritma A star, ya. Di mana Fn itu diperoleh dari Gn ditambah Hn, sehingga di sini Fd itu adalah Gd ditambah Hd. Nah, HD-nya kita udah punya ya dari tadi. Sekarang GD-nya dari mana? GD itu adalah usaha yang sudah dikeluarkan untuk mencapai node D. Artinya apa? Untuk mencapai node D itu lewat mana aja? Dari R ke B ditambah B ke D itu. Jadi di sini adalah effort kita atau GD. Nah, ini adalah visualisasinya ya untuk membedakan antara inform search, greedy, dan juga star. Prinsipal fundamental difference-nya ada di situ ya, perbedaan intinya ada di situ. Lalu kemarin kita juga sudah belajar bahwa algoritma star itu bisa menjadi algoritma yang sifatnya komplit dan juga eh, optimal gitu ya. Jadi fungsi heuristik yang seperti apa yang bisa membuat algoritma star menjadi komplit dan optimal gitu. Ini kita udah belajar dua istilah ya, walaupun kita hanya mendalami dari satu sisi yaitu sisi admissibility-nya gitu ya. Jadi ada istilah yang namanya admissible dan konsisten. Admissible artinya dapat diterima sebagai fungsi heuristik dan konsisten ya sifatnya berarti konsisten. Nah, bagaimana sih sebuah fungsi dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi yang admissible atau dapat diterima? Kemarin kita juga sudah membahas ini bahwa sebuah fungsi heuristik gitu ya, dapat dikatakan admissible apabila nilainya itu lebih besar atau sama dengan nol dan kurang dari sama dengan nilai aslinya. Jadi di sini ketika kita menentukan sebuah fungsi heuristik, sebisa mungkin nilainya tidak boleh lebih dari nilai aslinya atau cost aslinya dan harus lebih besar dari sama dengan nol gitu. Artinya gimana? Kalau kita membuat sebuah fungsi dan nilai heuristiknya itu kurang dari nol, itu berarti tidak masuk akal ya. Itu berarti tidak mungkin. Itu tidak bisa diterima. Nah, apabila kita membuat sebuah fungsi heuristik dan nilai heuristiknya itu lebih besar dari nilai aslinya, artinya perkiraan kita kan meleset. Berarti itu juga tidak bisa diterima sebagai fungsi heuristik. Lalu kemarin kita juga sudah membahas bagaimana cara menentukan atau memperoleh fungsi heuristik ya. Jadi ada dua cara kita menentukan fungsi heuristik. Yang pertama adalah dengan variasi masalah yang dipermudah dan cara satunya adalah dengan submasalah. Lalu kalau ada dua fungsi heuristik, bagaimana cara menentukan suatu fungsi heuristik itu lebih baik daripada fungsi heuristik yang satunya. Jadi kalau kemarin kita ada dua fungsi ya, H1 dan H2, kapan kita bisa mana fungsi heuristik yang lebih baik? Ada beberapa cara atau strategi untuk menentukannya. Yang pertama kita bisa melihat dari jumlah node yang dieksplor atau yang di-generate gitu ya. Dari jumlah node-nya. Jadi ini melihat dari jumlah node yang di-generate-nya. Lalu yang kedua, kita melihat dari nilai heuristiknya. Jadi apabila ada kondisi di mana H1 itu selalu lebih kecil atau sama dengan dari H2 untuk semua N,
maka kita bisa menyatakan bahwa H2 itu mendominasi H1. Jadi ini untuk semua case, H1 itu nilainya lebih kecil daripada H2, misalkan seperti itu. Dan H1 serta H2 itu adalah nilai fungsi heuristik yang admissible. Maka kita bisa menyatakan bahwa H2 adalah fungsi heuristik yang mendominasi H1. Artinya H2 itu lebih baik digunakan untuk proses pencarian karena pasti akan lebih efisien seperti itu. Nah, ini adalah yang kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik minggu ini. Minggu ini kita akan membahas algoritma local search ya. Jadi nanti akan dibahas mengenai apa itu local search, kenapa ada local search, backgroundnya apa, kenapa bisa muncul, background problemnya apa gitu ya. Lalu di sini ada istilah lokal optimal atau lokal optimum di situ ya. Lokal optimum ini adalah problem yang sering dihadapi di dalam local search. Dan poin ketiga kita akan membahas algoritma yang bisa dipakai di dalam local search dan algoritma itu adalah hill climbing search. Dan dalam presentasi ini hill climbing search yang dibahas ada 5. Jadi nanti yang pertama ada first choice, hill climbing search. Kalau yang kedua ada steepest ascent, yang ketiga ada stochastic, yang keempat ada random restart, yang kelima ada local bin search. Ada satu hill climbing yang tidak ada di PPTD, tapi nanti akan saya bahas, di mana dia adalah basic dari hill climbing, yaitu simple hill climbing. Nah, ini adalah outline yang nanti akan kita bahas dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan. Oke, saya lanjutkan. Kita bahas dulu dari background problem kenapa muncul sebuah istilah yang namanya local search. Jadi, algoritma yang saat ini sudah kita pelajari, baik itu uninformed ataupun informed search, itu didesain untuk mengeksplor ruang pencarian atau state space tree secara sistematis. Jadi ada urut-urutannya gitu ya. Nah, definisi sistematis itu gimana? Sistematis itu maksudnya adalah mereka merekam dan menyimpan satu atau lebih pet saat mengeksplorasi ruang pencarian. Nah, ini maksudnya seperti apa gitu ya, menyimpan itu seperti apa? Kita ingat kembali bahwa ada struktur data tabel yang bisa kita gunakan dalam melakukan eksplorasi ruang pencarian untuk mencari solusi, baik menggunakan informed search ataupun uninformed search. Perbedaannya adalah kalau informed search itu antrian di tabelnya itu menggunakan priority queue gitu ya. Kalau untuk uninformed itu berarti menggunakan urutan tergantung dari algoritmanya nanti node yang di-expand peletakannya akan berbeda tergantung antriannya. Jadi apakah first in last out atau first in first out. Nah, di sini bisa divisualisasikan misalkan gitu ya. Kita punya tabel di mana kita punya node awal itu adalah A. Kalau kita menggunakan BFS gitu ya. Kalau kita menggunakan BFS ketika A itu bukan goal, kita akan explore uh, A sebagai frontiernya, kita akan mengenerate suksesor dari A gitu ya. Misalkan A itu bukan goal, maka kita akan membangkitkan suksesor dari A, misalkan B, C, D gitu ya. Jadi di sini ada B lewat A, C lewat A, dan D lewat A. Kalau DFS seperti ini. Jadi urutannya B, C, D seperti itu. Nah, karena bukan goal, kita ekspor terus kita bangkitkan sesuai urutan BFS. Maka dalam hal ini B itu kita
pilih B melalui A. Katakanlah misalkan di setelah B itu ada E sama F gitu ya. Maka tabel antrian ini pasti akan berubah gitu ya. Akan tetapi C dan D itu tidak menghilang karena kita termasuk yang merekam atau menyimpan petnya. Jadi di sini akan muncul C melalui A, D melalui A, lalu akan ada E melalui A, B, dan F melalui A, B. Hal ini akan dilakukan terus-menerus sampai kita ketemu goalnya gitu ya. Nah, ketika suatu state merupakan goal, misalkan suatu state itu goal di dalam kasus ini, misalkan CA adalah goal gitu. Maka di sini kita stop. Maka path dari initial state menuju goal tersebut merupakan solusi dari masalah yang kita selesaikan. Berarti solusinya itu adalah kita ke C lewat A. Ini adalah solusi. Jadi solusinya adalah sebuah lintasan gitu. Kalau di kasus yang kemarin, kota Rumania itu berarti solusinya berupa lintasan, bisa lintasan terpendek ataupun lintasan terpanjang. Contoh solusi yang lain adalah A, S, F, B. Ini adalah solusi, salah satu solusi di permasalahan turis robot kemarin gitu ya. Nah, PET di sini berupa ASFB adalah rute yang harus kita ambil untuk mencapai B dimulai dari A gitu. Nah, ini adalah kenapa kita menyimpan petnya, karena kita butuh rutenya itu lewat mana aja gitu. Nah, dalam kasus realnya, jadi ada masalah yang sebenarnya petnya atau lintasannya, lintasan menuju goal itu tidak relevan. Kadang kita hanya butuh solusinya aja tanpa perlu tahu urutan langkahnya itu gimana. Jadi minggu lalu pada saat belajar involved search kita menghadapi beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan algoritma involved search gitu ya. Masalah yang pertama adalah masalah tulis robot tersebut. Masalah tulis robot ini adalah masalah pencarian rute terpendek gitu ya. Lalu yang kedua adalah permasalahan terkait 8 puzzle gitu ya, permasalahan puzzle. Dan yang ketiga adalah permainan permainan eh, N ratu atau permainan N queen. Nah, tiga masalah ini, dua di antaranya itu memerlukan pet. Jadi pencarian rute dan puzzle, pet itu penting. Kenapa pet itu penting? Karena untuk mencari rute A ke kota B, kita harus tahu lewat mana aja gitu ya. Atau kalau untuk kita memindahkan kotak kosong atau kita menggeser angka yang mana supaya bisa mencapai goal state di dalam permasalahan 8 puzzle, itu urutannya sangat penting. Tapi di dalam permasalahan N ratu, pet itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena dalam permasalahan ini, kita nggak perlu tahu urutan meletakkannya gimana, mana dulu gitu kita nggak perlu tahu. Tapi kita cukup perlu tahu goal akhirnya atau keadaan akhirnya, posisi ratunya itu ada di mana aja, gitu. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi contoh dalam permasalahan Edwin's problem, yang penting adalah susunan akhir dari 8 bidak ratunya, bukan urutan peletakannya. Jadi kalau digambar, di sini dicontohkan permasalahan 4 ratu gitu ya. Nah, di dalam permasalahan 4 ratu ya kita perlu tahu posisinya itu yang benar berapa, posisinya di mana gitu. Kita kan nggak perlu tahu ratu pertama meletakkannya itu harus ratu pertama dulu, atau ratu kedua dulu, atau ratu ketiga dulu, atau ratu keempat dulu. Kita bisa loncat-loncat, asalkan posisinya sesuai dengan posisi goalnya gitu. Jadi kita nggak perlu tahu
urutan peletakannya, tapi kita cukup perlu tahu posisinya di mana. Tuh. Nah, ketika path menuju goal itu bukan suatu masalah, kita dapat mempertimbangkan untuk menggunakan algoritma yang tidak mempermasalahkan terkait path tersebut. Itu adalah definisi dari local search. Jadi local search itu tidak mempermasalahkan path-nya. Yang penting adalah tujuan akhir state-nya itu seperti apa. Gitu. Nah, algoritma local search sendiri beroperasi dengan memperhatikan current node saja. Jadi dia fokusnya di node yang sedang kita periksa saja dan bergerak hanya pada suksesor ataupun node tetangga dari current node yang kita periksa. Nah, meskipun algoritma ini tidak sistematis gitu ya, algoritma ini punya kelebihan. Yang pertama kelebihannya adalah dia penggunaan memorinya lebih sedikit. Yang kedua, kadang bisa menemukan solusi yang lebih reasonable dalam masalah yang memiliki state space yang besar atau tak hingga. Jadi misalkan kita ambil kasus tadi ya tabel yang sama gitu ya. Jadi kan kalau BFS kita mulai dari A, muncul A, terus di sini ada BA, CA dan DA, terus di sini ada BA akan memunculkan CA, DA, EAB dan FAB, maka kalau kita menggunakan local search, kita akan memulai dari A, di sini akan kita periksa A, dan akan menghasilkan sebuah successor node-nya gitu ya. Kita tidak perlu path-nya. Sorry, salah. Kita tidak perlu path-nya, kita hanya perlu node successor-nya aja. Di sini berarti ada B, C, dan D. Kita nggak perlu tahu C, B, D ini lewat mana dulunya. Lalu ketika B, ya, kalau di dalam DFS kita masih menyimpan C dan D, tapi kalau di dalam local search kita langsung saja B itu suksesornya apa aja gitu. Misalkan E dan F. Sehingga di sini dari sisi jumlah node yang kita simpan, memorinya lebih sedikit gitu. Jumlah memorinya udah jelas lebih sedikit. Dan kadangkala di sini dengan algoritma local search kita bisa saja menemukan solusi yang reasonable. Artinya apa? Kita bisa menemukan solusi masalah yang secara resource itu masuk akal ketika masalah tersebut memiliki state space yang besar atau mungkin saja sampai tak hingga. Ya karena kalau misalkan state space-nya besar, dalam artian cabangnya itu banyak, kedalamannya itu juga banyak. Kalau kita menggunakan PFS, DFS, mungkin kita akan lama untuk menemukan solusinya. Tapi dengan local search itu kita hanya akan fokus ke successor saja, sehingga pencarian kita akan semakin fokus. Nah, itu gambaran umum dari local search. Secara umum kita bisa membedakan ya tiga algoritma ini di mana uninformed dan informed search itu menjadi satu kategori melawan ataupun dibandingkan dengan local search. Jadi kalau berdasarkan pergerakan atau eksplorasi node-nya gitu ya, local search ini bergerak dari satu solusi ke solusi tetangga atau dari node ke node suksesornya. Sedangkan kalau di algoritma uninformed dan informed search, dia menjelajahi atau mengeksplor semua semua kemungkinan, seluruh ruang pencarian itu dijelajahi secara sistematis. Lalu berdasarkan path-nya di dalam local search itu kita tidak menyimpan path-nya. Kita hanya menyimpan state saat ini. Pun kalaupun selanjutnya disimpan adalah suksesornya gitu ya. Tapi kalau di uninformed dan informed search, path itu kita simpan, node-nya juga kita simpan yang sudah dilalui. Jadi memang secara penyimpanan akan lebih besar menggunakan uninformed serta informed search. Lalu di poin ketiga, berdasarkan hasil akhir ataupun luarannya gitu ya. Dalam local search, yang penting itu adalah goal state-nya atau hasil akhirnya. Path menuju goal state itu tidak penting.
Karena kita cukup tahu susunan akhirnya nanti gimana, keadaannya seperti apa. Bagaimana kita untuk bisa mencapai keadaan itu tidak begitu relevan di dalam local search. Tetapi kalau uninformed dan informed search, solusi itu merupakan kombinasi dari path dan juga goal state-nya. Tidak hanya goal state saja. Jadi ada path-nya. Nah, terkait peruntukan penggunaannya untuk local search sendiri itu sangat bagus digunakan untuk optimization, sedangkan untuk inform uninformed itu cocok untuk digunakan pathfinding. Walaupun local search itu juga bisa digunakan untuk pathfinding. Nah, ini perbedaan dari dua kategori ini ya. Nah, selain untuk menemukan goal, tadi sudah saya singgung sedikit, algoritma local search juga bisa digunakan untuk permasalahan optimisasi, di mana tujuannya adalah menentukan state ataupun keadaan terbaik atau optimal berdasarkan objective function yang diberikan. Nah, untuk masalah seperti ini, kita bisa melakukan algoritma random search. Jadi, local search itu basicnya itu dari random search ya. Karena yang kita cari tahu kan adalah sebuah state saja, kita tidak perlu tahu path-nya. Kita bisa aja langsung randomize dari awal, kita modifikasi sampai ketemu goal. Jadi stepnya adalah pilih secara random suatu state berupa konfigurasi lengkap. Ini nanti saya jelaskan maksudnya apa. Lalu kita lakukan modifikasi terhadap current state. Lalu kita ulangi langkah 2 sampai ketemu goalnya. Nah, langkahnya ada 3 ini. Nah, untuk bisa melakukan ini, kita butuh yang pertama, bagaimana cara menghasilkan solusi secara acak tergantung dari problemnya. Lalu untuk bisa menentukan dia itu goal atau bukan, kita butuh sebuah nilai evaluasi, baik berupa heuristik ataupun objective functionnya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita memodifikasi state tersebut agar bisa pindah ke state yang lain. Nah, mungkin kalau di sini masih begitu kurang paham gitu ya, kita coba ingat lagi ke permasalahan 4 ratu. Misalnya kita punya permasalahan 4 ratu. Berarti kita punya eh, papan catur ukuran 4 kali 4. 4 kali 4 ya, 4 ratu. Berarti kita punya 4 ratu dan kita punya 4 kali 4 papan catur. Yang ingin kita cari tahu adalah bagaimana posisi 4 ratu itu supaya tidak saling menyerang gitu ya. Nah, untuk permasalahan ini kita bisa menganggap bahwa asumsinya kan tidak mungkin ada ratu yang berada di satu kolom yang sama maupun di satu baris yang sama. Nanti kita bisa memberi constraint bahwa setiap ratu, kita ambil salah satu saja, baris atau kolom. Setiap ratu itu tidak boleh ada lebih dari satu ratu di dalam kolom yang sama. Artinya, setiap satu kolom pasti harus ada satu ratu. Nah, berarti kita punya 4 kolom di sini ya. Kolom satu, 2, 3, 4. Setidaknya kita punya kombinasi 4 posisi ratu di setiap kolom dan barisnya gitu. Nah, solusi untuk permasalahan 4 ratu bisa kita representasikan dalam bentuk tuple gitu ya. Tuple 4 variabel. Maksudnya gimana? Kita bisa menggunakan yang namanya X1, X2, X3, dan X4, di mana XI ini merepresentasikan posisi ratu, posisi baris ratu di kolom I. XI menandakan posisi baris ratu di kolom I. Nah, angka yang paling mungkin berapa gitu ya? Kalau kita kan ngomongin baris ratu di kolom I, berarti X1 sampai X4 itu nilainya ya antara 1 sampai 4. Sehingga contoh state yang mungkin gitu ya, contoh state yang mungkin jadi solusi adalah 1, 2, 4,
3 misalkan. Nah, di sini berarti X1 bernilai 1, X2 bernilai 2, X3 bernilai 4, dan X4 bernilai 3. Bagaimana menginterpretasikannya ke dalam papan caturnya? Di sini kita bisa lihat X1 menandakan posisi baris ratu di kolom 1. Berarti kita akan lihat kolom 1, nilainya berapa? 1. Berarti di sini ada ratunya. Lalu X2 bernilai 2. Berarti kolom 2 ratunya ada di posisi baris kedua. Lalu di kolom ketiga, ratunya posisinya ada di baris keempat. Lalu di kolom keempat, ratunya ada di baris ketiga. Nah, ini adalah contoh eh, random state yang sifat konfigurasinya lengkap, gitu ya. Dalam artian X1, X2, X3, X4 itu sifatnya komplit. Contoh yang tidak komplit gimana kalau kita belum menemukan nilai untuk salah satu variabelnya. Misalkan di sini X3, di sini 4. Artinya apa? Posisi di kolom ketiga itu belum ada. Ini belum termasuk konfigurasi yang lengkap. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk permasalahan catur ya. Katakanlah kita coba ikut langkah pertama, pilih random suatu state berupa konfigurasi lengkap. Katakanlah misalkan di sini kita peroleh 2, 4, misalkan ya, 1, 3. Gitu. 2, 4, 1, 3. Nah, sorry, kayaknya ini udah sungkur. 2 gitu misalkan. Ini adalah eh, random state awal kita. Selanjutnya langkahnya adalah lakukan modifikasi terhadap current state. Sebenarnya sebelum kita modifikasi itu kita periksa dulu, ini goal atau bukan. Nah, kalau bukan goal, kita modifikasi. Jadi nanti harusnya dicek dulu. Kalau ini bukan goal, baru kita modifikasi. Ketika dimodifikasi, misalkan dari 2, 4, 3, 3, misalkan seperti itu. Nah, kita ulangi lagi nih proses pengecekan ini goal atau bukan gitu. Nah, makanya tadi yang dibutuhkan adalah bagaimana mengenerate calon solusi secara acak, ini sebagai initial state-nya, mengevaluasi nilai, itu untuk ngecek dia goal atau bukan. Nah, untuk memodifikasi itu, tadi posisi ngubah 2 ke 3 itu ada fungsi tersendiri, atau mungkin kita melihat dari successor function-nya apa gitu. Nah, ini adalah konsep dasar dari local search. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada respon, jadi saya asumsikan tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas terkait masalah yang sangat mungkin terjadi di pencarian local search. Jadi ada yang disebut sebagai local optimum. Kita bisa bayangkan bahwa pada saat kita melakukan pencarian solusi menggunakan state dan juga sebuah objective function atau fungsi heuristik gitu ya. Kita itu seolah-olah seperti orang yang sedang naik ke bukit. Makanya nanti ada algoritma hill climbing. Jadi gimana maksudnya? Nah, pencairan itu bisa digambarkan dalam bentuk state space landscape. Jadi contohnya seperti ini. Jadi sebuah state space landscape itu memiliki location atau state di sini ya, ini location berupa state dan juga sebuah elevation atau ketinggian berupa heuristic function atau objective function. Tergantung dari initial state-nya, nanti kalau kita menggunakan algoritma hill climbing, kita bisa terperangkap dalam masalah lokal optimum. Tergantung dari masalahnya maksimasi atau minimasi. Dalam gambar, masalah yang diselesaikan adalah permasalahan maksimasi atau memaksimalkan nilai heuristiknya.
Tergantung pilihan initial state itu maksudnya gimana? Jadi dalam pencarian bisa saja kita memulai state dari tempat yang random. Tidak selalu dari kiri ke kanan itu tidak seperti itu. Jadi bisa saja kita itu initial state-nya itu loncat-loncat. Jadi bisa saja initial state kita itu ada di poin A, di poin B, poin C, poin poin ini ya, poin D. Intinya lokal initial state kita itu bisa random, bisa di mana saja. Tergantung dari initial state itu, kita bisa saja menemukan goal kita, bisa saja stuck. Gitu. Maksudnya gimana? Katakanlah kita posisinya ada di A. A itu punya ketinggian di sini. Misalkan ketinggian di A itu adalah 5. Ketika kita ada di A sebagai initial state, maka kita pasti opsinya hanya akan ke kanan gitu ya. Katakanlah kita ambil state ke kanan, muncullah di sini adanya A1 yang menandakan suksesor dari A. Ketika kita ada di A1, mungkin tingginya 6, kita punya dua opsi nih, tetap ke kanan atau kembali ke kiri. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Katakanlah di sini 7, dia adalah A2. Kalau kita melihat bahwa fungsi heuristik itu dalam kasus maksimasi, artinya ketika nilainya semakin besar, kita mendekati solusi kita. Secara logis, kita pasti akan memilih eh, yang nilai heuristiknya lebih besar gitu ya. Jadi dalam kasus kita berada di titik A1, kita pasti akan memilih ke titik A2. Nah, ketika itu dilakukan secara terus-menerus, kita akan ada sampai di posisi mungkin di sini ya. Kita katakanlah ini posisi F. Katakanlah sebelumnya dia ada di posisi A3, kalau ke kiri itu ke A3, kalau ke kanan itu mungkin ke F1, katakanlah. Nah, ketika kita berada di state F, opsi kita hanya ke kiri atau ke kanan gitu ya. Ketika kita ke kiri, ketinggian kita akan turun. Mungkin yang tadinya di F itu tingginya adalah 9 gitu ya. Ketika di A3 tingginya itu 8. Otomatis dia kan semakin jelek. Tapi kalau kita ke F1 tingginya juga 9. Nah, ketika di poin seperti ini, algoritma itu kan berarti menentukan ketika dia lebih eh, jelek, kita nggak akan pilih. Kalau lebih bagus, kita akan pilih gitu. Nah, kalau sama dengan gimana? Nah, itu bisa jadi sebagai penanda dari dia stuck di lokal optimum. Artinya dia nggak tahu sebenarnya tuh next step-nya itu bisa lebih baik atau enggak. Itu kalau kita mulainya dari poin A. Atau misalkan kita mulainya dari poin C gitu ya, yang ada di tulisan current state gitu ya. Poin C. Poin C mungkin ketinggiannya adalah 6. Nah, di sini kita kemungkinan opsinya kemana? Ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kalau ke kiri kita turun, kalau ke kanan kita naik. Otomatis dia ke kanan. Dengan cara yang sama, dia akan ke kanan sampai ke titik yang namanya lokal maksimum di sini. Atau kita sebut sebagai titik C2 katakanlah. Sampai di C2, kalau ke kiri dia turun, kalau ke kanan dia juga turun. Maka algoritma ini mengasumsikan bahwa dia berada di puncak. Nah, ketika dia berada di puncak, artinya dia stuck tuh, mengasumsikan bahwa sebenarnya dia, oh ini udah sampai di poin terbaiknya, next step-nya lebih jelek, sebelumnya juga lebih jelek gitu, nggak ada yang lebih bagus gitu. Padahal secara global, puncak yang saat ini dia capai itu bukanlah puncak tertinggi. Masih ada puncak tertinggi yang disebut sebagai global maksimum gitu. Katakanlah puncaknya ada di G gitu.
Nah, ini adalah fenomena di mana pencarian kita itu sifatnya adalah stuck atau sudah tidak punya opsi yang lebih baik lagi, di mana sebelum dan sesudahnya itu lebih jelek, tapi kita tidak bisa mencapai yang namanya global maksimum atau global optimum gitu. Nah, ini adalah contoh terperangkap di lokal maksimum. Tapi beda kasus kalau kita mulai initial state-nya ada di poin B. Ketika kita ada di poin B, kita pasti bisa mencapai titik tertingginya. Dia kan nggak mungkin turun ya kalau di poin B, maka dia pasti akan mencapai ke titik tertingginya. Jadi itulah kenapa di poin kedua dituliskan bahwa tergantung pilihan initial state-nya, jadi tergantung titik awal kita melakukan algoritma hill climbing itu bisa terperangkap di dalam lokal optimum. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini definisinya saja ya. Ada istilahnya lokal maksimum atau lokal minimum, tergantung case-nya ya. Tidak artinya di titik tersebut tidak ada tetangga ataupun suksesor yang lebih baik, tetapi itu bukan solusi optimal. Itu bisa saja solusi, tapi dia bukan solusi optimal. Bahkan bisa saja itu juga bukan solusi. Jadi bukan solusi sama sekali. Karena memang ketemu suatu node yang dead end dan itu bukan solusi. Jadi lokal maksimum atau lokal minimum. Lalu ada juga istilah dataran ataupun plateau. Di sini ada dua ya. Yang pertama disebut sebagai shoulder, yang kedua disebut sebagai pad. Ini adalah plateau. Lalu ada global maksimum dan global minimum yang merupakan goal yang ingin kita cari. Jadi nggak mungkin ada global maksimum dan global minimum dalam satu kasus karena ini biasanya tergantung dari definisi masalah yang ingin diselesaikan. Jadi itulah kenapa dalam pencarian local search bisa aja terjadi permasalahan lokal optimum karena memang ada kemungkinan stuck tergantung initial state-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, karena tidak ada respon, saya lanjutkan. Kita akan bahas masuk ke algoritmanya, gitu ya. Algoritma yang kita bahas pertama adalah first choice hill climbing. Nah, algoritma first choice hill climbing itu pseudo algoritmanya seperti ini ya, pseudo code-nya seperti ini. Local search itu fokusnya ada di current node, maka dia akan menginisiasi current node sebagai initial state-nya. Lalu dia akan masuk ke loop gitu ya. Dia akan masuk ke loop dulu. Selanjutnya dia akan nyari yang namanya successor ataupun neighbor. Nah, dari semua variasi itu nanti berbedanya kebagi sebagian besar di sini nih. Bagaimana cara kita menentukan neighbornya. Tapi untuk selanjutnya ini biasanya nggak beda jauh. Nah, di sini kan ada penentuan neighbor. Kalau menggunakan first choice, neighbor yang kita pilih itu sifatnya random. Tapi kalau kita nanti menggunakan algoritma lain, ya berarti nanti tergantung dari algoritmanya. Setelah ditentukan neighbornya yang mana, gitu, ya, kita akan membandingkan nilainya. Nilai ini diambil dari mana? Nilai ini diambil dari nilai heuristiknya. Jadi nilai heuristiknya kita bandingkan, karena ini kasusnya kasus maksimasi, ya, meningkat ke memaksimalkan gitu. Jadi kita membandingkan jika heuristic function dari si neighbor lebih kecil dari current value, maka kan tetangganya nggak bisa dipilih ya. Maka kita langsung mengembalikan state terbaik ini. Makanya di sini returns-nya itu local maximum state karena tidak menjamin dia adalah global maximum. Tapi jika neighbor ini value-nya lebih besar, kita akan masuk ke bagian else. Di sini kita akan mengupdate si current-nya. Ketika current-nya kita update, kita akan masuk lagi ke loop. Nah, ketika kita masuk lagi ke loop, kita ulangi dengan ngecek neighbor dari si neighbor-nya tadi. Gitu. Jadi seolah-olah ini tuh kayak kamu sebagai pendaki eh, yang mungkin punya
LSTM ya, long short term memory gitu ya, short term memory loss gitu. Dan mendaki gunung dengan kabut tebal, sehingga kamu cuma bisa melihat ke depan aja, kamu nggak bisa melihat ke belakang. Dalam kasus ini, state-nya apa? State-nya adalah posisi koordinat. Heuristic function-nya apa? Heuristic function-nya adalah ketinggian pendaki. Nah, contohnya gimana sih kalau untuk first choice gitu ya? Katakanlah kita punya akar gitu ya. Akar. Akar ini kan awal ya. Sebagai awal, maka dia akan menjadi current. Current-nya adalah R. Nah, kita akan masuk ke loop. Kita akan memilih neighbor atau successor dari R. Katakanlah misalkan di sini R itu punya 4 tetangga gitu. A, B, C, dan D. Maka neighbor yang kita pilih ya, neighbor itu dipilih secara random. Nanti kita punya opsi di sini. Opsi kita, neighbor kita adalah A atau B atau C atau D. Nah, dipilihnya ini secara random. Jadi untuk setiap tetangga itu punya probabilitas yang sama semuanya. Nah, ini adalah random neighbornya. Milihnya ya random, random aja gitu. Ini random neighbor. Nanti kalau udah dipilih randomnya, value-nya baru dibandingkan. Kalau value-nya lebih bagus gitu ya, berarti nanti kita update current-nya. Kalau value-nya kurang bagus, berarti kita nggak akan update current, kita langsung kembalikan current itu sebagai keluaran. Nah, gitu. Nah, ini adalah first choice hill climbing. Contoh di dalam n-queens problems gitu ya. Kasus n-queen problems adalah mencari eh, peletakan ratu sebanyak n di dalam papan n kali n sehingga tidak ada yang saling serang. Heuristic function-nya kita menggunakan jumlah banyaknya pasangan ratu yang saling menyerang. Kita mulai dengan ini harusnya ratu. Kita mulai dari meletakkan n ratu secara acak per kolom dan nanti pindahkan sebuah ratu untuk meminimalkan nilai h-nya atau nilai heuristic function-nya. Contoh, contoh di sini kita punya initial state gitu ya. Contoh kita punya initial state di sini ada 1, 2, dan 3. Lalu di sini kita akan hitung dulu nilai H-nya untuk initial state 1 ya. Jadi nilai H1 itu dihitung dari banyaknya pasang ratu yang saling menyerang. Misalkan ini ada satu pasang, dua pasang, lagi 3 pasang, sorry, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini H-nya 5. Sekarang kita lakukan pindahkan sebuah ratu untuk meminimalkan nilai H. Kita masuk ke gambar 2. Di sini kita geser kolom ratu di kolom keempat, gitu ya, ke baris ketiga. Lalu kita hitung nilai H2. Di sini H2 berarti tinggal kita hitung mana pasangan ratu yang saling serang. 1, 2, 3. Nah, sekarang H2 bernilai 3. Artinya ini nilai heuristik fungsinya semakin kecil ya. Kita mengarah ke solusi. Sekarang kita pindahkan lagi. Kita pindahkan kolom 2 di baris keempat. Nah, sekarang kita hitung H di gambar ketiga gitu. Di sini ternyata hanya ada satu pasang yang saling kan. Nah, ini adalah ilustrasi meminimalkan nilai H3 dengan memindahkan sebuah ratu.
untuk permasalahan n pin problems di mana n-nya adalah 4. Ini bukan 8 ya, harusnya 4. 4. Lalu contoh untuk yang 8 gimana gitu. Ini adalah contoh state gambar A dan gambar B gitu ya. Dia adalah permasalahan n queens problem dengan nilai n adalah 8. Sehingga ada 8 ratu di papan ukuran 8 kali 8. Gambar A itu menggambarkan sebuah state dengan heuristic cost estimate atau nilai H. Gambar A itu adalah 17. Artinya apa? Ada 17 pasang ratu yang bisa saling makan atau saling serang di sini. Nah, di dalam gambar ini ditampilkan juga nilai H untuk setiap possible successor-nya. Artinya apa? Di gambar ini digambarkan ada angka di setiap posisinya, misalkan kayak 18, 12, 14. Itu adalah estimasi nilai H-nya ketika suatu ratu dipindahkan ke posisi tersebut untuk setiap kolomnya. Artinya apa? Kita punya 8 kolom. Kita punya 8 kolom di sini dan kita bisa memindah setiap ratu itu hanya di kolomnya dia saja, nggak boleh pindah kolom. Artinya di sini untuk di kolom pertama kita sebut ada ratu nomor satu gitu ya. Nah, nomor satu ini ratunya hanya boleh dipindahkan di kolom pertama saja. Nah, angka 18 ini menunjukkan bahwa kalau ratu nomor satu saya pindah ke baris pertama, ya, maka nanti akan ada 18 pasang ratu yang saling serang. Kalau saya pindahnya di baris ke-8, maka nanti akan ada 14 pasang ratu yang saling serang. Nah, angka-angka ini menunjukkan eh, estimasi nilai H-nya ya. Dan dari gambar terlihat bahwa the best move itu ditandai dengan kotak. Dalam hal ini best move-nya adalah yang nilai heuristiknya itu 12. Jadi ada 12 di sini. Artinya ini adalah best move-nya. Artinya apa? Selain itu nggak ada yang lebih baik. Ya berarti itu biasanya akan dipilih. Nah, misalkan itu dipilih terus dilakukan secara berulang, dia akan mungkin sampai ke gambar B. Jadi di sini ada gambar B, di mana dia menunjukkan state local minimum. Local minimum itu artinya apa? Dia bukan solusi, tapi dia adalah sebuah keadaan atau state di mana heuristic functionnya itu yang paling kecil. Di sini heuristic functionnya adalah satu. Ditandai dari yang mana? Berarti ada satu pasang ratu yang saling makan. Ini adalah ratu yang saling makan gitu. Nah, possible state-nya, berarti kan kita bisa geser semua ratu nih kemana posisinya, coba kita geser gitu ya. Tapi gambar B itu disebut sebagai lokal minimum. Artinya apa? Mau kita geser kemanapun, ya, nilai H-nya itu nggak akan lebih baik daripada satu. Jadi nanti, misalkan ada gambar C, atau kita sebut sebagai H, C adalah stage selanjutnya, itu pasti lebih dari atau sama dengan satu. Makanya gambar B itu disebut sebagai lokal minimum. Di sini disebutkan bahwa every successor has a higher cost atau has a higher heuristic function. Jadi ini contoh dari lokal minimum. Lalu bagaimana implementasinya di dalam pohon pencarian gitu ya. Di sini ada contoh first choice hill climbing gitu ya. First choice hill climbing. Kita bisa lihat bahwa di sebelah kanan ada gambar pohon yang mana kasusnya adalah meminimalkan atau minimasi ya, minimize. Kasus minimasi. Artinya apa? Kita ingin meminimalkan nilai H dan di dalam gambar diperlihatkan ada tiga
state berbeda dengan nama state yang sama tentunya, tapi memiliki nilai heuristik nol. Tujuan kita ada di situ gitu. Nah, kalau kita menggunakan first choice hill climbing, kita akan memulai dari current node. Current node kita adalah initial state, ya. Awali initial state sama dengan current state, berarti current kita adalah S, current adalah S. Langkah selanjutnya tadi kita adalah memilih tetangga. Nah, tetangga itu suksesor. Nah, suksesor dari S di sini ada tiga. Neighbor yang bisa dipilih oleh S itu ada tiga, yaitu A atau B atau C. Randomly kita milih aja. Randomly milih. Kebetulan mungkin misal dalam contoh ini yang terpilih adalah C. Yang terpilih random. Currentnya kan S ya tadi ya. S. Terus kita akan apa nih namanya? Neighbornya ya, neighbor C. Maka kita bandingkan nilai heuristiknya. Ternyata 11 itu lebih kecil daripada 18 nih. 11, sorry 18 dan 11. Sehingga current-nya kita update. Sekarang current sama dengan C. Dengan cara yang sama, kita bandingkan, kita milih neighbor dulu. Neighbornya C, opsinya ada I atau J. Misalkan dalam contoh, kita memilih atau yang terpilih adalah I. Maka kita akan membandingkan 11 dengan 6. Karena 6 itu lebih kecil, maka current-nya kita update. Sekarang current-nya adalah I. Nah, ini adalah posisi random ya. Sebenarnya random ya, tidak selalu harus seperti ini random. Nah, I di sini kita pilih neighbor dari I. Neighbornya ada dua, M atau N. Misalkan randomly kita pilihnya adalah N, maka kita akan membandingkan I dengan N, 6 dengan 3 gitu ya. Karena 3 lebih kecil, maka current-nya kita update, yaitu N. N sebagai current. Nah, apakah ini sudah selesai? Kalau kita lihat secara visual harusnya sih sudah selesai gitu ya. Tapi kan by algoritma kita masih perlu lanjutkan perulangannya. Kita harus memilih random neighbor dari N. Ternyata neighbor dari N itu tidak ada. Artinya kita kembalikan N sebagai current state. Artinya kita stop. Nah, di sini 3 atau N atau heuristic function 3 itu adalah lokal minima atau lokal minimum. Karena dia adalah state yang mana sebelumnya itu lebih tinggi, setelahnya nggak ada, dan kita nggak bisa menemukan goal-nya. Nah, dalam kasus hill climbing first choice ini, gitu ya, dalam kasus first choice hill climbing ini, pemilihan neighbor secara random itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari pencarian solusinya. Tapi karena sifatnya random, dia nggak bisa dikontrol. Kalau kalian manual, mungkin ya, kalau misalkan nanti di soal UTS manual, mungkin bisa dikontrol gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan program yang sifatnya random, gitu ya, randomize, ya kita tidak bisa mengontrol ini. Itu first choice hill climbing. Nah, sebelum masuk ke steepest ascent, saya akan bahas dulu terkait algoritma hill climbing yang simple hill climbing. Jadi nanti ada perbedaan antara antara first choice dengan simple hill climbing. Ini adalah simple hill climbing supaya nggak salah. Jadi kalau tadi ya simple first choice hill climbing itu kita milihnya secara random gitu ya. Tapi kalau simple hill climbing kita milihnya berdasarkan urutan. Pilih neighbor based on order. Urutan. Urutan apa gitu ya? Nah, urutan ini bukan urutan BFS atau DFS ataupun urutan tertentu. Jadi tergantung dari kalian nulisnya bagaimana. Kalau di dalam program berarti bagaimana program kalian menginput urutan si neighbornya. Contoh kalau kita bikin dalam bentuk tabel gitu ya.
Kalau kita menggunakan DFS gitu ya, DFS misalkan di sini, sorry bukan HTTPS. Kalau kita menggunakan D, DFS, sorry BFS gitu ya, BFS, kita mulai dari S, kita akan memasukkan A, B, C, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, kalau kita menggunakan DFS atau BFS masih seperti ini. Tapi kalau di dalam simple hill climbing, kita tidak ada urutan tertentu yang harus diikutin. Kita bisa saja nulisnya itu adalah B, A, C, dan yang dipilih itu nanti B, jadi nanti di sini munculnya B, atau kita nulisnya adalah A, C, B, yang dipilih adalah A, atau mungkin juga bisa kita nulisnya C, A, B, yang dipilih adalah C. Jadi kalau simple itu tergantung bagaimana kita memasukkan urutan node-nya. Tidak ada standar khusus BFS dulu atau BFS atau DFS itu, atau kiri dulu atau kanan dulu itu nggak ada urutannya. Jadi benar-benar tergantung si pembuat program kalau kita menggunakan program. Kalau misalkan nanti ini munculnya di ujian, berarti tergantung si penjawabnya mau urutnya abjad apa dulu atau random atau terserah kalian ya sesuai jawaban kalian gitu. Jadi nggak ada uh, kriteria urutan tertentu. Jadi itu simple hill climbing. Nah, jadi kalau simple hill climbing itu pasti milih satu sesuai urutan. Kalau first choice itu milih satu secara random. Nah, nanti ada nih, selanjutnya adalah steepest ascent. Nah, algoritma steepest ascent mirip seperti first choice, yang mana perbedaannya ada di pemilihan neighbornya. Jadi bisa diperhatikan bahwa di sini awalnya sama ya, current loop yang berbeda ada di pemilihan neighbornya. Jadi dalam kasus ini, karena dia kasusnya adalah maximize atau memaksimalkan gitu ya, maka di sini dipilih yang highest value neighbor. Tapi kalau misalkan kasusnya nanti minimize atau meminimalkan, ya berarti nanti dipilih yang lowest value neighbor. Algoritma steepest ascent itu juga disebut sebagai greedy local search. Artinya apa? Dia memiliki sifat greedy. Nah, ilustrasinya gimana? Misalkan kita punya eh, root R sebagai current gitu ya. R. Dia punya 4 suksesor. A, B, C, D. Dan masing-masing dengan nilai evaluasinya. Kalau tadi kita di dalam first choice, pilihannya ada A atau B atau C atau D dipilih secara random. Kalau steepest ascent gitu ya, steepest ascent di sini, kita pilihannya cuma satu, yang tertinggi, yang paling optimal. Jadi kita harus tahu dulu, misalkan R ini heuristic functionnya adalah 15. Kita harus hitung dulu, kalau belum diketahui berarti heuristic function A, B, C, D itu berapa. Katakanlah misalkan yang A 21, yang B 14, yang C itu jadinya 16, yang D itu misalkan 9. Dari sini kita harus urutkan mana ini yang terbaik gitu. Nah, dimulai dari yang paling kecil berarti kita punya D nilainya 9, kita punya B nilainya 14, kita punya R nilainya 15, dan kita punya C nilainya 16, kita punya A nilainya 21. Dari sini mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang D. Kalau misalkan dari semuanya itu yang paling kecil adalah akarnya atau current node-nya, ya udah selesai gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih kecil, berarti opsi kita hanya satu, yaitu C. Perbedaannya di situ. Jadi neighbor yang dipilih itu hanya satu. Nah, di sini
kita yang pilih itu yang neighbor yang paling rendah. Sorry, untuk ini kita nggak perlu membandingkan root di dalamnya untuk stepes ascent. Kita hanya membandingkan suksesor saja. Jadi semua suksesor dibandingkan, cari yang paling kecil. Nah, yang dipilih siapa? Yang dipilih adalah D. Nanti di dalam baris keempat baru dibandingkan neighbor dengan current. Kalau neighbornya lebih bagus, diganti currentnya. Kalau currentnya lebih bagus, berarti algoritmanya sudah selesai. Itu seperti itu. Nah, ilustrasinya di dalam pohon pencarian bagaimana? Nah, ini contoh pohonnya agak berbeda sedikit gitu ya. Hanya berbeda di bagian goal yang sebelah kiri saja. Stepnya sama, currentnya S, ya, currentnya S. Bandingkan S dengan semua neighbor, terus kita pilih neighbor yang paling kecil. Di sini berarti ada A. Nah, selanjutnya, bandingkan A dengan semua neighbor. Di sini berarti dia E yang dipilih. Terus E bandingkan dengan semua neighbor, terus pilih yang D. Terus ketika G adalah goal, maka berhenti. Algoritmanya selesai. Nah, Stephen Ascent ini mirip seperti greedy best first search. Intinya dia melihat heuristic function dengan melihat nilai yang paling bagus di successor node-nya. Mirip banget seperti greedy best first search. Cuman perbedaannya ya berarti dia tidak menyimpan path ya. Dia langsung melihat kondisi state G itu seperti apa gitu aja. Nah, itu adalah Stephen Ascent. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Oke, saya lanjutkan. Sekarang alternatif, kita mulai memasuki alternatif ya. Jadi tadi udah ada simple hill climbing, udah ada first choice hill climbing, terus ada juga steepest ascent hill climbing. Nah, di sini ada yang namanya stochastic hill climbing. Stochastic hill climbing itu gimana? Stochastic hill climbing adalah varian hill climbing yang mencoba mengurangi kelemahan simple hill climbing, yaitu terlalu bergantung pada urutan neighbor. Atau kalau di dalam first choice, berarti kita memilih secara random. Tuh. Langkah umumnya hampir sama, cuman yang berbeda nanti dalam pemilihan neighbornya. Jadi nanti yang membedakan di langkah kedua ini, ya. Jadi tadi, ya kalau misalkan masalahnya itu sama, gitu ya, kita bilang pada R punya tetangganya A, B, C, D, katakanlah, dengan masing-masing punya poin heuristik sendiri, gitu ya. Dari current state kita generate semua neighbor gitu. Katakanlah R nilainya 15, A nilainya 9, B nilainya 17, C nilainya 21 dan D nilainya 14. Kalau kita menggunakan first choice, kita pilih random dari A, B, C, D. Itu kalau kita menggunakan first choice. Kalau kita menggunakan steepest ascent atau SA, ya berarti kita akan memilih. Kalau kita menggunakan sleepless ascent, kita akan memilih dari suksesor itu yang paling bagus yang mana gitu. Kalau kita sleepless ascent, kita hanya akan memilih A karena A itu nilainya paling kecil gitu. Nah, kalau kita menggunakan stokastik, stokastik di sini ya, misalkan di sini ada 4 gitu ya. Dari current state generate semua neighbor. Kita langkah di sini generate semua neighbor sudah ada A, B, C, D. Pilih neighbor yang lebih baik dari current state. Ingat ya, di sini pilih neighbor yang lebih baik dari current state, bukan pilih neighbor yang terbaik. Kalau di dalam steepest ascent, kita memilih neighbor yang terbaik. Artinya kita membandingkan semua neighbor, pilih yang paling bagus. Tapi di dalam stokastik, kita mengambil atau memilih neighbor yang lebih baik daripada current state.
Makanya tadi saya agak sedikit kesalahan ketika menjelaskan di stokastik, di state ascent gitu ya. Di sini kita harus melihat dulu current state-nya berapa. Kita bisa ilustrasikan current state adalah 15 R gitu ya. Nah, yang lebih kecil siapa aja? Yang lebih kecil di sini ada 14, yaitu D, dan juga 9, yaitu A. Sisanya siapa? Sisanya ada 17 itu B, dan 21 itu C. Nah, pada langkah ini, kita hanya memilih neighbor yang lebih baik dari current state. Current state di sini, dia akan menjadi threshold. Yang lebih baik itu tergantung definisi masalah. Kalau misalkan maximize, berarti kita ambil yang 15 ke atas. Kalau misalkan minimize, kita ambil yang 15 ke bawah gitu. Misalkan kasus ini adalah kasus minimize gitu ya. Berarti kita ambilnya yang kurang dari 15. Maka kalau pakainya stokastik, opsi kita, node yang bisa kita pilih hanya ada dua, yaitu A atau D. Seperti ini. Baru nanti di langkah ketiga, kita milih neighbor-neighbor yang lebih baik itu, pilih secara acak. Jadi ini di bagian milihnya itu mirip seperti mirip seperti first choice, di mana kita milihnya secara acak. Nah, perbedaannya kalau di first choice, setiap opsi itu memiliki probabilitas yang sama. Nah, ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa di stokastik, opsi A dan opsi D di situ memiliki probabilitas yang sama, yaitu 50-50 gitu ya. Tapi ada juga yang nyebutin bahwa probabilitas ini tergantung dari heuristic functionnya. Jadi misalkan di sini A itu 9, D itu 14. Nah, kalau kita fungsinya adalah minimize, kita punya prioritas yang lebih gede untuk mengambil yang nilainya kecil. Maka probabilitas A itu lebih besar daripada D kalau minimize. Kalau maximize, maka probabilitas A itu lebih kecil daripada D. Tapi kalau maximize yang dipilih bukan bukan AD ya, yang dipilih adalah BC tadi ya. Tapi ini kita ngomongin soal probabilitas ya. Jadi tergantung dari si heuristic function value-nya. Nah, nanti langkah selanjutnya caranya sama seperti hill climbing standar. Itu adalah stokastik. Jadi perbedaannya dengan first choice ada di probabilitasnya, perbedaannya dengan steepest ascent adalah dia membandingkannya bukan selevel di neighbor-nya saja, tetapi dibandingkan dengan current node-nya. Gitu. Oke, itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua ada yang disebut sebagai random restart. Sesuai dengan namanya, di mana ada kata-kata random restart. Jadi ini sebenarnya bukan modifikasi hill climbing itu sendiri, tetapi ini merupakan strategi pencarian tambahan. Maksudnya gimana? Random restart itu digunakan untuk mengatasi kelemahan hill climbing yang sering terjebak pada lokal optimum. Mekanismenya gimana? Mekanismenya adalah jika hill climbingnya berhenti atau stuck di lokal optimum, kita ulangi lagi pencariannya dari initial state yang lain secara acak gitu. Jadi kayak kalian nyari jawaban, nggak ketemu, coba cari dengan cara lain gitu, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Langkah-langkahnya, pilih initial state secara acak, jalankan hill climbing, bisa pakai simple hill climbing, bisa pakai steepest ascent, bisa pakai stochastic. Nah, kalau udah dijalankan, keluar tuh luarannya. Jika algoritmanya berhenti atau luarannya itu adalah lokal optimum, kita restart dari state acak yang lain. Tapi kalau misalkan lo dari perjalanan hill climbing yang pertama ini udah ketemu solusi, ya nggak perlu di restart gitu. Nah, kalau sudah ketemu, kalau nggak ketemu berarti kita restart, lalu kita simpan solusi terbaik dari semua percobaan. Berarti kondisi berhentinya ada dua minimal. Ketika dia berhasil menemukan solusi terbaik, atau
jumlah percobaannya ada batasnya. Itu di dalam random restart. Katakanlah kamu punya permasalahan terus dieksekusi menggunakan random restart. Berapa maksimum restart yang bisa dieksekusi gitu. Jadi nanti misalkan kita beri batasan 5. Jadi kalau misalkan dia belum ketemu solusi sampai 5 kali random restart, sampai restart 5 kali belum ketemu solusi, ya kita kembalikan solusi terbaik yang ada gitu. Tapi kalau dalam 5 kali percobaan, dia cuma restart 2 kali terus ketemu solusi terbaik gitu ya. Berarti ya udah selesai. Ini random restart. Dia sifatnya adalah strategi tambahan dalam mengeksekusi hill climbing itu sendiri. Berbeda dengan tadi ya state assessment, stokastik ataupun first choice. Sekarang di sini yang ketiga di sini ada local beam search. Jadi local beam search adalah algoritma local search yang mencoba memperbaiki kelemahan hill climbing dengan cara menjaga beberapa state sekaligus bukan hanya satu. Jadi kalau hill climbing itu kita hanya mengeksekusi satu saja, ya. Jadi seolah-olah satu pendaki mencari puncak gunung gitu ya. Kalau local beam search itu seolah-olah ada beberapa pendaki yang mencari puncak secara paralel dan diberi alat komunikasi untuk saling berbagi informasi. Jadi kuncinya di sini, kalau hill climbing standar itu hanya satu orang yang mendaki gunung. Kalau local beam search itu beberapa orang langsung paralel mendaki gunung, cari rute terbaiknya gitu. Langkah-langkahnya gimana? Mula-mula kita menginisialisasi dengan K state acak. Berarti kita menentukan kita mau berapa pencarian gitu ya. Kalau di pendakinya berapa pendaki itu dengan K. K itu jumlah pencarian. Lalu kita akan mengenerate semua neighbor dari K state-nya. Jadi kalau K-nya 3, ya berarti kita akan mengenerate masing-masing state neighbor-nya dari setiap K state tersebut gitu. Selanjutnya, dari seluruh neighbor yang dihasilkan itu semuanya, ini adalah posisi berbagi informasinya gitu ya. Kita pilih ke state terbaik. Kita akan memilih, kalau di hill climbing itu kan kita bandingkan, pilih yang terbaik kalau dia lebih bagus gitu ya. Kalau di sini kita pilih ke state terbaik, berarti di antara node-node itu kita pilih yang terbaik gitu ya. Baru kita pilih itu sebagai iterasi selanjutnya sebagai current node gitu. Kita ulangi sampai menemukan goal atau sampai convergen. Convergen itu berarti mungkin bisa dibatasi dengan jumlah iterasi ya. Jadi iterasinya diberi batasan, tuh, nggak boleh berapa gitu misalkan. Ini local beam search. Ilustrasinya gimana? Ilustrasinya, misalkan kita ngambil nilai K-nya adalah 3. Artinya kita akan memilih 3 state sebagai initial state pencarian kita. Katakanlah 3 state itu di iterasi pertama kita sebut sebagai state A, B, dan C. Ini adalah state kita, state awal kita. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita mengenerate neighbor dari masing-masing state tersebut. Ini sebagai contoh, dia bukan balance ya. Masing-masing punya jumlah neighbor yang sama, 3 gitu ya. Kadang bisa juga berbeda-beda, tapi nggak ada masalah. Katakanlah misalkan A itu ada neighbor A1, A2, dan A3. Untuk yang B, B1, B2, dan B3. Lalu untuk yang C, dia ada C1, C2, dan C3. Nah, kita udah punya nih 9 neighbor. Totalnya ada 9 states. Ya, 9 states yang harus kita periksa. Langkah selanjutnya tadi, kita adalah memilih K states terbaik dari semua neighbor. Jadi proses ini adalah proses tukar informasinya. Dari 9 neighbor ini, kita hitung nilai heuristiknya gitu ya. Katakanlah ini iterasi satu ya, iterasi satu. Kita pilih 3 caste terbaik. Misalkan caste terbaiknya adalah A2,
B3, dan C1. Jadi A2, B3, dan C1 itu akan jadi initial state di iterasi kedua. Selanjutnya kita ulangi prosesnya. Berarti kita lanjut lagi nih ke sini. Iterasi kedua, kita dapat state-nya A2, B3, C1. Ini initial state yang iterasi yang kedua misalkan. Kita generate neighbor-nya. Misalkan neighbor yang muncul adalah A21, A22, A23, B31, B32, dan B33, C11, C12, dan C13. Kita punya 9 lagi misalkan. Iterasi 2 ini ya. Iterasi. Nah, kita pilih K terbaik gitu. Misalkan dari 9 ini ya, dari 9 ini misalkan kita lakukan hitung nilai heuristiknya dulu misalkan. Kok yang diperoleh itu semuanya misalkan ya, di sini ada 9, 13, 14, 8, 5, 11 gitu ya misalkan. Terus di sini ada 7, 17, 16, dan 18. Nah, di sini kita urutkan dari yang paling kecil kalau soalnya maximize, paling besar kalau soalnya, paling kecil kalau soalnya minimize, paling besar kalau soalnya maximize. Sekarang kita pilih K terbaik di iterasi kedua. Nah, di sini berarti yang paling kecil dimulai dari 5. Berarti ada B32. Lalu yang kedua ada B31. Yang ketiga ada A21. Nanti di iterasi ketiga, yang menjadi inisial state-nya ya berarti B32, B31, dan A21. Mungkin nggak seperti ini, mungkin gitu. Kalau itu tapi nggak ada yang mewakili node C gimana? Ya nggak masalah gitu ya, karena kita sudah memilih yang terbaik. Kalau yang C ternyata nggak ada yang bagus, ya berarti dia nggak mengarah ke solusi. Asumsinya seperti itu. Nah, risikonya apa? Ya akhirnya kita tidak bisa memiliki variasi yang lebih karena akhirnya C di sini hilang gitu. Tapi ya itu kan berdasarkan pilihan terbaiknya. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau memang kemungkinan ini terjadi. Ya ini kelemahan dari local beam search. Bisa saja variasi jalur ataupun pintasan yang dicari itu tidak variasi gitu. Jadi bisa aja nanti kalau yang terbaik dari B semua mungkin nggak ya mungkin bisa saja nggak ada yang nggak mungkin gitu. Nah ini adalah local beam search. Nah itu berarti ada alternatif ketiga. Nah berarti udah semua nih algoritmanya. Nah sekarang kita ke ringkasan. Hari ini kita belajar soal algoritma local search algorithm ya. Tadi sudah dibahas terkait kenapa kok bisa ada local search algorithm gitu ya. Karena masalah yang kita hadapi tidak semuanya itu mementingkan path-nya. Kadang ada yang hanya mementingkan goal-nya saja. Misalkan tadi kasusnya adalah permasalahan N ratu gitu. Karena kita yang ingin tahunya itu cuman bagaimana sih posisi ratunya. Bodoh amat dengan cara peletakan urutannya itu mana dulu itu kita nggak penting di situ. Beda dengan kasus pencarian rute terpendek, di mana kita udah tahu awalnya di mana, goalnya di mana, tapi kita nggak tahu rutenya tuh lewat mana aja gitu. Nah, itulah background kenapa bisa ada local search algorithm. Dan selanjutnya di dalam local search algorithm sendiri ada yang namanya local optimum. Local optimum ini adalah main problemnya ya, atau masalah utama di dalam local search. Dia terjadi kenapa? Karena dalam pencarian kita dihadapkan pada pilihan di mana current state itu tidak, sorry,
successor tidak lebih baik daripada current state. Artinya current state ini merupakan sebuah state yang memiliki nilai heuristik yang paling baik gitu. Itu adalah lokal optimum. Untuk mengatasinya kita udah belajar hill climbing algorithm ya, ada banyak variasi. Di sini ada first choice. First choice itu tadi memilih neighbor secara random ya, memilih neighbor secara random. Steepest ascent memilih neighbor yang punya nilai heuristik terbaik atau nilai yang paling bagus gitu ya. Stokastik dia memilih random yang lebih baik atau better dari current. Jadi yang dipilih hanya yang lebih baik dari current, tapi milihnya secara random. Random restart, dia adalah hill climbing yang kalau stuck, itu kita ulangi. Jadi tergantung dari jumlah restartnya berapa kali maksimal. Gitu. Lalu ada local beam search. Local beam search ini adalah pencarian yang sifatnya paralel. Jadi ini adalah 5 yang dibahas di dalam slides. Dan ada satu lagi yang sebagai basic variance-nya disebut sebagai simple hill climbing. Dia pakainya urutan. Urutannya apa? Tergantung kamu struktur datanya, programmu gimana, atau kamu nulis urutan neighbor-nya gimana. Oke, seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang mau ditanyakan?